Halo semuanya, rekan-rekan Elki Pamo Indonesia. Jumpa lagi di channel YouTube Elki Pamo Indonesia, satu akun channel di YouTube yang kita buat untuk edukasi, literasi keuangan, investasi, dan pasar modal di Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau membahas lebih dalam tentang masalah saham. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa masyarakat di Indonesia ini betul-betul banyak sekali yang salah mengerti tentang masalah saham. Kalau misalnya Anda tanya ya orang dengan secara random, secara acak, kalau misalnya ditanya apa itu saham, biasanya mereka menjawab jangan masuk di saham. Kenapa? Karena nanti kamu rugi. Kemudian lain waktu teman-teman mungkin bertanya sama orang lain bagaimana tentang saham, mungkin mereka bilang itu judi, dan seterusnya. Banyak sekali. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang beberapa mitos mengenai masalah saham yang akhirnya membuat kita sendiri yang jadi rugi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas tentang masalah saham secara mendetail. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan segala informasi terpercaya, ini dulu ya, supaya kita sama-sama paham. Untuk mendapatkan segala informasi terpercaya mengenai saham, silahkan buka website Bursa Efek Indonesia. Ini website satu-satunya ya untuk Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Teman-teman bisa membukanya dan belajar banyak sekali informasi dari website ini. Supaya teman-teman juga mengerti bahwa informasi di media apapun itu sifatnya adalah second opinion, dan media juga sering sekali kami menemukan salah dalam mempublikasi informasi. Maksudnya begini teman-teman, kadang-kadang baik itu aplikasi-aplikasi khusus yang dibuat maupun berita-berita di media atau di koran seperti itu, kami sering menemukan informasi-informasi yang salah. Karena itu maka kita katakan itu adalah second opinion. Ya, second opinion itu maksudnya di dalamnya itu sudah termasuk opini dari si penulis. Begitu ya teman-teman. Jadi kita harus mendapatkan informasi dari orang pertama atau pihak pertama, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah teman-teman, website Bursa Efek Indonesia kalau teman-teman buka kira-kira seperti ini bentuknya. Di sini ada tulisan IDX ya, seperti ini ya, warna merah ya. Teman-teman bisa coba-coba mulai buka-buka dari sekarang website Bursa Efek Indonesia ini. Nah, teman-teman begini, menurut Bursa Efek Indonesia, definisi saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha, maksudnya perusahaan ya yang berbadan hukum, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kami sudah sengaja membuat warna merah tanda penyertaan modal. Jadi saham itu tanda penyertaan modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT, Pasal 1 Ayat 1, kira-kira bunyinya demikian. Perseroan terbatas atau PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Ya, kami ulangi sekali lagi, persekutuan modal berarti lebih dari satu orang. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi kata saham ini, teman-teman, ini betul-betul ada di dalam hukum, ada di dalam undang-undang seperti yang kita lihat ini di halaman sebelumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, tentang perseroan terbatas. Jadi saham itu sah, dia ada di bawah payung hukum. Saham itu bukan judi. Karena kalau saham itu judi, kenapa masih ada sampai saat ini dan kenapa tidak ditangkap orang yang berinvestasi dalam dunia saham? Nah, yang berikut lanjutan dari halaman sebelumnya ini ya, tentang definisi PT adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jadi, saham itu merupakan satu alat di dalam pelaksanaan perusahaan perseroan terbatas tadi ya. Itu satu alat. Jadi, itu adalah satu instrumen sebuah perseroan terbatas yang sah, dilindungi oleh undang-undang karena saham itu adalah bukti kepemilikan bahwa Anda sudah memasukkan dana untuk berinvestasi di sebuah perusahaan. Nah, teman-teman,
kita ambil kesimpulan bahwa saham adalah bukti bahwa kita sebagai investor ikut menyertakan modal kita dalam sebuah perusahaan, dan hal itu sesuai dengan undang-undang perseroan. Memang seperti itu cara kerja secara hukum ya untuk PT. Perseroan terbatas ada dua macam, tertutup dan terbuka ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tadi, pasal 1 ayat 7, kira-kira seperti ini bunyinya teman-teman. Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi, perseroan terbuka maksudnya perseroan yang mau mengundang investor lain. Caranya sahamnya ditawarkan. Apakah teman-teman melihat ada unsur judi? Teman-teman, perusahaan terbuka berarti perusahaan yang mengundang investor lain untuk masuk. Nih, investor lain, investor baru, selain pemilik atau investor awal sejak perusahaan didirikan. Ya, kemudian tempat perusahaan terbuka menawarkan sahamnya itu kan tidak sembarang-sembarang teman-teman, karena ini kan perusahaan. Kadang-kadang perusahaan itu kan nilainya miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Jadi pasti profesional. Karena itu cara menawarkannya juga profesional. Cara menawarkan sahamnya ke publik itu melalui satu lembaga atau badan yang sah dilindungi undang-undang, namanya Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Seperti ini logonya. Teman-teman, perusahaan terbuka selalu memakai label TBK di belakang nama perusahaannya. Misalnya PT Unilever Indonesia Tbk, itu artinya terbuka ya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kanan ini Unilever. Pasti beberapa dari produk ini sangat familiar dengan teman-teman. Inilah Unilever. Ini contohnya. Nah, teman-teman, dulu kita akan menerima sertifikat surat saham seperti contoh di samping kiri ini. Seperti ini. Dulu ya, zaman belum ada internet. Kalau kita membeli saham sebuah perusahaan. Jadi kalau Anda membeli saham sebuah perusahaan, maka sebagai buktinya Anda akan diberikan lembaran saham seperti ini. Ini ada kode serinya. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, Bursa Efek Indonesia saat ini mencatat setiap saham yang kita beli secara online. Dan kita membeli saham itu harus melalui perusahaan broker yang terdaftar sah di Bursa Efek Indonesia. Nanti satu sesi kita akan tampilkan kepada semua teman-teman daftar broker yang sah di Indonesia ya. Nah, kemudian tentu Anda bertanya sebagai investor, kalau saya memasukkan dana ke perusahaan A, untungnya apa dong buat saya? Kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi keuntungannya kalau teman-teman masuk sebagai investor. Jadi kalau teman-teman membeli saham, maka gelarnya teman-teman itu adalah investor, bukan gambler ya teman-teman. Jangan salah. Bila kita membeli saham di sebuah perusahaan terbuka di Bursa Efek, keuntungannya ada dua. Yang pertama yang disebut capital gain bahasa Inggrisnya. Artinya keuntungan yang Anda dapatkan dari selisih harga jual dikurangi harga beli suatu saham pada waktu Anda membeli. Contohnya ini. Ini kami cuplik grafik pertumbuhan saham Bank BCA ya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan ini. Misalnya kita beli atau kalau istilah kerennya buy ya, saham BCA. Teman-teman, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu namanya pakai istilah emiten. Saham yang diterbitkan itu namanya emisi. Jadi istilah saham ini ada banyak, emisi, saham, stok, shares, itu sama ya. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ini akan diberikan kode 4 huruf seperti ini. Jadi semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kode 4 huruf seperti itu ya. Nah, misalnya kita membeli saham BCA pada tahun 2010. Nih berarti ini. Kira-kira harganya 5.000 per lembar saham. Kemudian pada tahun 2018 dijual atau istilahnya sell di harga 23.000.
nih 2018, teman-teman bisa lihat sekitar 23.000 per lembar saham. Maka labanya tentu 18.000 ya dikurangi 5.000, berarti 13.000 bukan? Dalam 8 tahun dari 2010 sampai 2018. Berarti teman-teman mendapatkan laba itu adalah 13.000 dibagi 5.000 itu sekitar 360% dalam 8 tahun atau rata-rata 45% per tahun. Nah, coba teman-teman berpikir, ya, mari kita pikirkan. Ini sungguh investasi yang sangat menarik, bukan? Investasi dengan return, ya, keuntungan 45% per tahun. Apakah teman-teman bisa menyebutkan investasi yang lain yang returnnya lebih tinggi daripada 45% per tahun atau saham ini? Nah, teman-teman, keuntungan yang kedua adalah dividen. Pembagian laba, ya. Dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki masing-masing investor. Jadi misalnya begini, teman-teman. Anda membeli saham BCA pada tanggal 24 Maret 2020 dengan harga 22.200 per lembar, misalnya sebanyak 10 lot. Ya, lot itu satuan saham di Bursa Efek, ya. Satu lot itu 100 lembar. Berarti 10 kali 100, 1.000 lembar sahamnya. Jumlah saham BCA yang beredar, nanti kalau teman-teman perhatikan di laporan keuangannya, itu ada 24.655.010.000 lembar. Memang seperti ini ya teman-teman. Ini tercatat dengan jelas di laporan keuangannya. Kemudian dilaporkan bahwa laba bersih total sepanjang tahun 2019 adalah 28,5 triliun. Teman-teman, cara menghitungnya begini. Laba bersih tiap lembar sahamnya adalah 28,5 triliun dibagi jumlah saham beredar atau Rp1.159 per lembar saham. Itulah laba bersihnya. Nah, berapakah dividen teman-teman? Tentu dividen bersih yang akan Anda terima adalah 1.159 dikali 1.000 lembar saham Anda tadi dikurangi pajak 10%. Jadi kira-kira 1.043.100 net itu bersih ya, atau sekitar 4,7% dari modal Anda tadi ini dikali 1.000. Nah, dividennya dibayarkan kalau teman-teman cek ya di laporan keuangan atau di berita di media itu pada tanggal 11 Mei 2020 yang lalu. Cukup menarik bukan teman-teman? Berdasarkan hukum, apa saja hak investor yang sudah membeli saham perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia? Nah, teman-teman, dari tadi kami menjelaskan berdasarkan hukum. Mengapa demikian? Supaya teman-teman melihat dengan jelas, dengan clear, bahwa perdagangan saham itu sangat dilindungi oleh hukum di Indonesia. Kalau kami mau bertanya, apakah judi dilindungi oleh hukum di Indonesia? Tentu tidak, bukan? Nah, berarti saham ini adalah sesuatu yang sangat serius sekali. Dan banyak sekali, tak terhitung jumlahnya orang-orang yang kaya raya dari dunia saham ini. Dan memang seperti itu jalannya. Jadi menurut undang-undang, saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 3 hal. Pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. RUPS ini maksudnya Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi, misalnya perusahaan beruntung seperti BCA tadi. Sebelum mereka mengeluarkan dividen atau membayarkan kepada investor, terlebih dahulu ada RUPS-nya ya teman-teman. Biasanya RUPST nulisnya, RUPS tahunan, untuk menentukan berapakah dividen yang mau dibagi dan untuk menjelaskan ini perusahaan kira-kira langkah-langkah ke depannya bagaimana, dan Anda boleh bertanya di sana. Yang kedua, hak kedua adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Maksudnya kalau perusahaannya bangkrut, setelah melunasi semua utang-utangnya, kalau masih ada sisanya, maka teman-teman juga akan mendapatkan sisa pembagian kekayaan hasil likuidasi tersebut sesuai dengan proporsi saham teman-teman. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas. Nah, teman-teman juga harus tahu siapa Bursa Efek itu sebetulnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bab 1 Pasal 1 Ayat 4-6 ya, menyebutkan seperti ini. Ayat 4, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek itu saham ya teman-teman, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ayat 5, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Yang ayat ke-6, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Ya, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, emiten itu maksudnya perusahaan yang listing, bahasa Inggrisnya, terdaftar di Bursa Efek ini. Jadi, teman-teman, Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah pasar saham Indonesia, yaitu pihak yang menyediakan sistem agar bisa terjadi transaksi jual dan beli saham. Dulu, BEI ini diawasi oleh Bapepam LK. Saat ini Bapepam LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Jadi, Bursa Efek Indonesia ini sangat dilindungi oleh hukum ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sampai pada pembahasan masalah saham. Tadi kami sangat menekankan mengenai masalah legalitas, perlindungan hukum. Ya, siapa yang berwenang menjual dan membelinya saham-saham tersebut. Sekarang kita mau membahas lebih rinci mengenai masalah saham. Ada beberapa cara ya yang dipakai oleh kebanyakan orang dalam membagi jenis-jenis saham. Ya, jenis-jenis saham ada yang berdasarkan hak tagih atas equity dan dividennya. Yang pertama adalah common stock atau saham biasa. Yang kedua adalah preference stock atau saham preference, saham istimewa. Nah, kita sudah buat perbandingannya supaya jelas perbedaannya. Saham biasa inilah yang diperjualbelikan di Bursa Efek dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada saham preferen. Ya, yang pertama, untuk common stock selama perusahaan beruntung, dividen akan dibayarkan. Kalau preference stock memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen. Kemudian yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS ya. Dalam suara RUPS, one share, one vote. Jadi kalau teman-teman mengikuti RUPS seperti yang kami sampaikan tadi, teman-teman punya hak suara, baik itu untuk bertanya, ya, baik itu untuk mengkritisi, menyampaikan saran atau pendapat dan lain-lain. Tetapi kalau teman-teman memiliki saham preferen, teman-teman tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Yang ketiga, bila perusahaan sampai dilikuidasi atau dibubarkan, misalnya bangkrut, masih ada sisa-sisa asetnya. Nah, memiliki hak terakhir dalam pembagian kekayaan perusahaan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Jadi, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan niaga, tetapi kan masih ada sisa aset. Kemudian, yang pertama mereka harus lakukan adalah melunasi utang-utang terlebih dahulu. Kalau masih ada sisa asetnya, itu yang akan dibagi kepada para investor. Tetapi, yang common stock ini, dia terakhir dapatnya. Yang lebih dahulu dapat, yang akan diutamakan adalah yang punya saham preferen. Memiliki hak pembayaran maksimum terlebih dahulu sebesar nilai nominal saham bila perusahaan sampai dilikuidasi atau dibubarkan. Kemudian, yang keempat, kemungkinan kenaikan harga sahamnya jauh lebih cepat sebab jumlahnya memang banyak, ya, sangat liquid kalau istilahnya. Kalau preferen, kemungkinan kenaikan harga saham lebih lambat sebab jumlahnya sedikit. Tidak semua orang bisa memiliki saham preferen. Yang kelima, dividen kemungkinan bisa bertambah bila perusahaan beruntung lebih banyak. Tetapi kalau saham preferen, dividen kemungkinan tidak bisa bertambah bila perusahaan beruntung lebih banyak. Yang keenam, tidak dapat ditukar, bentuknya tetap. Kalau yang ketujuh, kalau preference stock bisa ditukar. Khusus untuk saham preferen convertible bisa dikonversi menjadi saham biasa bila memenuhi syarat. Yang ketujuh, memiliki hak memesan kembali atau preemptive right bila perusahaan penerbit menerbitkan saham baru lagi. Ya, kalau preference stock dia tidak memiliki preemptive right. Maksudnya, kadang-kadang si perusahaan ini ya teman-teman, kadang-kadang butuh tambahan modal. Salah satu cara mereka untuk menambah modal adalah menerbitkan saham-saham baru. Kalau Anda sudah punya sahamnya, Anda akan ditawari terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman, ada yang membagi jenis saham berdasarkan status publik perusahaannya, yaitu saham go public. Itulah yang disebut saham perusahaan terbuka yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Ada juga yang saham go private, contohnya Aqua yang delisting dan menjadi go private kembali. Maksudnya Aqua ini sebetulnya teman-teman dulu pernah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi karena suatu dan lain hal, akhirnya mereka memutuskan untuk saham ini tidak menjadi perusahaan terbuka lagi, tetapi menjadi perusahaan tertutup, go private namanya. Seperti itu ya. Ada jenis saham yang diperdagangkan secara private atau publik. Ya, ini ada 3 macam sahamnya. Pertama, saham seri A namanya.
Ketika nanti Anda membuka atau mempelajari laporan keuangan, pasti akan ketemu namanya saham seri A, saham seri B, dan saham treasury. Nah, kita mau kasih tahu, kita mau jelaskan dulu maksudnya. Saham seri A maksudnya saham khusus yang mempunyai hak suara lebih besar daripada saham biasa. Tidak diperjualbelikan secara publik, jadi Anda tidak bisa membeli saham seri A. Tapi bisa dipindah tangankan dengan kesepakatan bisnis tertentu. Tujuan utama saham seri A adalah lebih kepada hak suara daripada persentase atas kepemilikan. Pemegang saham seri A ini umumnya adalah para founder perusahaan. Kemudian saham seri B adalah saham yang diperjualbelikan di publik atau bursa, ya. Kemudian yang ketiga, saham treasury atau saham publik yang dibeli kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan saham, dan saham treasury ini bisa dijual kembali ke market. Contohnya begini, teman-teman. Misalnya dalam suatu kondisi, in case ya, biasanya kalau kondisi market lagi tidak kondusif, harga saham pada berjatuhan, demi menjaga performa sahamnya, biasanya si emiten ini akan mengeluarkan dana untuk membeli saham dari market. Persis seperti kita. Nah, supaya apa? Supaya sahamnya itu tidak semakin jeblok. Supaya menjaga juga kepercayaan para investor. Nah, tetapi itu berubah menjadi saham treasury namanya. Tetapi bila suasana sudah kondusif kembali suatu saat nanti, perusahaan tersebut bisa melepas atau menjual lagi saham treasury ini kepada investor yang lain. Begitu ya teman-teman, cukup jelas ya. Kemudian ada yang membagi jenis saham berdasarkan popularitas, kinerja, bisnis, dan likuiditas di pasar. Ada yang seperti ini teman-teman. Mungkin ini teman-teman ada yang sudah pernah dengar. Saham blue chip. Ini nama lainnya saham lapis pertama atau first liner, atau ada juga yang bilang saham big cap. Maksudnya market kapitalisasinya di atas 10 triliun. Maksudnya market kapitalisasi ini begini teman-teman. Tadi kami sudah menjelaskan ada jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar, katakan BCA, jumlah sahamnya seperti yang kami sampaikan tadi. Dan pada hari ini, katakan hari ini harga sahamnya adalah 30.000. Market ditutup pada harga 30.000 misalnya. Jadi, market cap atau market kapitalisasi itu adalah jumlah saham yang beredar dikali harga saham waktu closing tadi. Itulah market cap-nya. Jadi, market cap ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sebab harga saham bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, big cap ada yang membaginya di atas 10 triliun ya. Saham second liner itu disebut saham lapis kedua atau saham medium cap. Market cap-nya adalah 500 miliar sampai 10 triliun. Saham third liner disebut saham lapis ketiga atau small cap. Market cap-nya lebih kecil dari 500 miliar. Dan ada yang keempat, yaitu saham gocap. Saham yang harganya Rp50 per lembar. Ini bukan berarti ini langsung main beli saja ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat harga saham gocap ya atau Rp50 per lembar, justru harus cek and recheck, tanda tanya, harus curiga ini saham betul-betul salah harga alias murah sekali, atau memang saham yang sementara disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, atau saham tapi perusahaannya lagi bermasalah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kemudian ada yang membagi jenis saham berdasarkan aktivitas perdagangan. Yang pertama saham aktif atau liquid. Nah teman-teman nanti pasti akan sering dengar kata liquid. Liquid itu kan artinya cair. Jadi ada saham yang cair, encer, maksudnya sahamnya itu laris sekali, tiap hari ada aja yang jual dan beli. Nah, saham yang sangat aktif diperdagangkan, contohnya Bank BRI, BBRI. Ini sangat liquid ya teman-teman, tiap hari banyak peminat. Ada juga saham tidur, saham yang investor rada-rada kurang tertarik ya, jarang sekali diperdagangkan, contohnya Argo Pantes atau Argo. Yang ketiga ada saham suspend. Biasanya karena emitennya ada masalah, sahamnya dihentikan perdagangannya untuk sementara. Kalau sudah membereskan masalahnya, nanti yang berotoritas yaitu Bursa Efek Indonesia akan membuka kembali suspendnya. Saham tidur dan saham suspend ini, teman-teman, sebaiknya jangan dibeli. Hati-hati ya. Mengapa demikian? Sebab kita dalam berinvestasi, teman-teman, kita tentu ingin ROI, namanya Return on Investment. Kita ingin ada pengembalian, ya, bahasa sederhananya kita ingin ada untung dari investasi kita. Jadi kita jangan sampai meletakkan uang kita ke saham suspend. Kalau ini sih biasanya nggak bisa ya dijual beli. Begitu sudah disuspend itu betul-betul ditutup, teman-teman nggak akan bisa jual maupun beli. Tapi jangan sampai teman-teman beli saham tidur model seperti ini. Susah sekali kita mendapatkan laba di sini. Belilah saham yang liquid, teman-teman. Kemudian
Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana ya harga dan transaksi sebuah saham tercipta di market Bursa Efek Indonesia? Jadi begini teman-teman, proses transaksi saham di BEI terjadi karena adanya proses penawaran, yaitu penjualan dan pembelian. Dan di sini berlaku hukum penawaran dan permintaan. Semakin besar permintaan akan suatu saham, maka harganya akan semakin mahal. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi persis seperti dagang sehari-hari kan teman-teman. Seperti contoh foto berikut ini. Ya, jadi ada aktivitas perdagangan. Kalau teman-teman jual beli kan berarti teman-teman sebagai penjual menjual barang, kemudian ada buyernya. Jadi ada seller, ada buyer, ada thingsnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangannya, bukan? Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi ada penjual, investor juga namanya. Ada pembeli, investor juga namanya. Dan ada barang dagangannya, namanya saham. Jadi ini adalah berdagang, jual beli saham ya teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana sebetulnya konstruksi pembentukan harga ya di Bursa Efek. Ini kami cuplik dari screenshot dari salah satu broker yang kami punya ya di eSmart ini. Coba teman-teman perhatikan, ini ada satu emiten namanya MNCN ya, Media Nusantara Citra ya, MNC. Melihat pergerakan saham MNCN seperti gambar di samping ini, misalnya Anda mengajukan, jadi kalau kita yang mengajukan pembelian itu disebut bid sebelah kiri ya teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia adalah tawaran beli kita. Ini adalah tawaran jual investor lain. Ini jumlah lotnya. Ya, ini jumlah lot tawaran beli, ini jumlah lot tawaran jual. Nah, teman-teman coba perhatikan. Harganya ini berbeda kan? Harga beli dengan harga jual. Anda katakanlah ingin membeli MNCN di harga 975. Sementara saya ingin menjual di harga 980. Tentu tidak akan ketemu, bukan? Sama seperti orang di pasar, tidak akan ketemu. Caranya supaya bisa ketemu adalah Anda menaikkan tawaran menjadi 980 atau saya menurunkan menjadi 975, baru ketemu. Kalau ketemu, itu yang disebut match. Nanti di akun teman-teman akan ada tulisan match. Jadi ketika teman-teman mau membeli MNCN di 980, katakan 10 lot, ada tulisan match dan saham ini langsung masuk terregistrasi, terdaftar di akunnya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak sulit ya. Transaksi baru akan terjadi kalau offer dan bid ketemu. Nah teman-teman, sedemikian jauh kita sudah membahas dasar-dasar pengertian tentang saham, legalitas, proses konstruksi pembentukan harga, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan, hal-hal dasar di Bursa Efek ketika teman-teman mulai nanti berinvestasi di saham. Yang pertama, satuan jual beli saham itu disebut lot. Satu lot itu 100 lembar. Kemudian yang kedua, resiko investasi di saham ada teman-teman. Kami tidak pernah mengatakan tidak ada. Ada resiko capital loss dan resiko likuidasi. Maksudnya begini teman-teman. Capital loss maksudnya seperti pada video sebelumnya yang lalu ketika kami menjelaskan tentang spekulasi, kami menjelaskan bahwa ada orang membeli dan menjual saham dengan prinsip spekulasi. Jadi beli pagi jual siang atau beli siang jual sore. Kemudian dengan target-target harga. Ketika dia harganya misalnya 1000, pengennya dia sih target profit 1200. Tapi ternyata turun jadi 800. Akhirnya dia terpaksa jual. Beli harga 1000, jual harga 800. Itu yang disebut cut loss, rugi 20%. Nah, kalau Anda terus-menerus melakukan cut loss, tentu akan beresiko capital loss. Akhirnya modalnya habis. Nah, kami tidak menyarankan cara seperti itu kalau Anda tidak bisa menjadi seorang spekulan. Jangan ya teman-teman, sangat berisiko. Kemudian ada resiko likuidasi, maksudnya kalau perusahaan yang Anda beli sahamnya bangkrut, kemungkinan kita tidak akan mendapat apa-apa ya teman-teman. Kalau ternyata sisa asetnya habis hanya untuk bayar utang. Seperti itu. Karena itu teman-teman, untuk menghindari dua resiko ini, yang pertama, Anda harus masuk terlebih dahulu sebagai investor supaya tidak terjebak dengan yang namanya cut loss seperti ini, dan supaya tidak
ada suatu ancaman ya, kalau nanti perusahaannya bagaimana ya kalau bangkrut. Nah, teman-teman harus belajar baik-baik yang namanya laporan keuangan. Seperti apa sih perusahaan yang bisa rawan bangkrut? Misalnya teman-teman ya, yang rawan bangkrut, penjualannya menurun terus, kemudian utangnya juga segunung. Ini bahaya. Itu contoh perusahaan seperti itu harus dihindari, sehingga teman-teman terhindar dari yang namanya resiko likuidasi ini. Kemudian ada yang namanya potential gain dan potential loss. Nah teman-teman, potential gain ini artinya bila di akun Anda terlihat harga di market saat ini sudah lebih besar dari harga saham ketika Anda beli. Dan potential loss bila di akun Anda terlihat harga market saat ini lebih kecil dari harga yang Anda beli sebelumnya. Tetapi ingat ya teman-teman, selama Anda tidak mengeksekusinya atau merealisasikan keuntungan kerugian tersebut, maka yang namanya gain dan loss ini tidak akan masuk ke akun Anda. Jadi kalau dikatakan saya loss, misalnya modalnya 10 juta, saya loss 5 juta, padahal dia belum menjual sahamnya, kita tidak bisa menyebut itu loss. Kecuali Anda sudah menjualnya, sudah merealisasikan, dan memang sisa uang cash Anda tinggal 5 juta dari 10 juta, itu baru namanya Anda loss 5 juta. Tetapi kami tidak menganjurkan yang namanya cut loss ya teman-teman. Kami sangat mendorong menganjurkan yang namanya berinvestasi. Yang keempat yang perlu teman-teman perhatikan adalah supaya Anda memperoleh untung, sederhana sekali prinsipnya. Belilah saham pada harga murah dan jual pada harga tinggi. Jangan dibalik, sesederhana itu bukan? Nah, kami ulangi ya teman-teman, belilah pada harga murah dan juallah pada harga tinggi. Jadi prinsipnya sesederhana itu. Prinsipnya adalah seperti prinsip dagang. Kita beli semurah mungkin, kita jual semahal mungkin. Jangan dibalik ya teman-teman. Beli 1000, jual 800. Besok-besok beli saham lagi. Beli 600, jual 400. Ya tentu lama-kelamaan, maka modal teman-teman lama-kelamaan akan habis ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah sampai sejauh ini pemaparan kami. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan dasar-dasar pengertian yang jelas ya, pencerahan yang jelas tentang masalah saham ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kami, dan jangan lupa ya teman-teman like, share, dan subscribe, termasuk juga nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada materi berikutnya.